gue bisa naik darah nih dengernya. Mana ada lo naik darah. Yang ada malah turun jadi darah rendah. Iya nggak sih? Iya dong, secara Dias ini kan keturunan dari keluarga rendahan. Sembarangan lo ngomong. Apaan sih? Emang rendahan kan lo? Ya apaan lah? Apaan lo? Iya emang lo rendahan kan? Apaan sih? Iya kampus lo misalkan aja. Lo yang rendahan. Lo yang rendahan. Emang lo rendahan. Lo yang rendahan. Lo yang rendahan. Oh enggak. Sini enggak. Lepas enggak. Ih ngapain? Sini lo. Ngapain? Maafin Papa ya. Papa tidak menyakiti siapapun, Pak. Tiga kali kamu bohongin saya. Kamu janji dengan saya dan mertua kamu. Kamu bilang kamu mau sayangin istri kamu. Kamu memperbaiki pernikahan kamu. Tapi apa? Apa? Bikin malu saya. Kamu lempar aib ke muka saya. Saya kecewa sama kamu. Loh, itu kan Dias. Ngapain di sana? Bal, kok kamu malah berhenti? Kayaknya dia lagi berantem sama cewek-cewek yang suka bully dia. Ih, kok kencan sama cewek lain ya? Kasian banget gak sih Dias, pacarnya gak setia. Emang ya, dasar laki sukanya selingkuh. Itu kan mereka orang-orang yang ada di kafe kan? Hei! Apaan sih lo? Kamu norak yang pegang jijik tau gak? Itu Hei! apa sih? Ada pacarnya Dias. Apaan sih Mas Iqbal pakai kemari sama pacarnya? Gue udah malu, sengaja banget bikin gue habis di sini. Ya ampun, astaga. Ternyata pacar halunya Dias bawa pacar benerannya. Sakitnya hati ini. Ya ampun Dias, kasihan banget sih lu. Nih, ngaku-ngaku pacar orang. Oh, dasar halu. Dias nggak halu kok. Saya memang pacarnya dia. Jadi tolong kalian jangan ngebully pacar saya lagi, ya? Terus ngapain kalian masih di sini? Gak ada urusan yang lebih penting ya dari ngebully pacar saya. Kamu nggak apa-apa? Sangat apa-apa.
Maksudnya? Ngapain kamu sok ngaku-ngaku jadi pacar saya kalau cuma untuk pura-pura? Buat apa? Udah bagus ya, saya belain kamu. Bukannya bilang makasih malah marah-marah sih. Ya saya nggak suka kalau kamu itu cuma pura-pura. Ya ini buat kamu, biar kamu nggak dibully terus sama temen kamu. Justru saya itu makin dibully sama temen-temen saya karena kamu datang sini sama pacar kamu. Yuk sholat asar berjamaah. Kenapa sih? Pikiran saya masih kalut, Arsy. Dan hati saya masih nggak tenang. Justru kalau kamu sholat, hati dan pikiran kamu akan jauh lebih tenang. Setelah apa yang terjadi, apa kamu masih tetap menganggap saya sebagai imam kamu? Apapun yang terjadi, kamu akan tetap menjadi imam aku selamanya, insya Allah. Terima kasih, Arsy. Kamu adalah pelengkap penyempurna saya. Kamu selalu bisa memberikan energi positif buat saya. Selalu berpikiran jernih. Udah jangan muji-muji terus. Saya memuji apa yang layak untuk dipuji. Lagi pula, kamu gak suka dengan pujian. Ya suka. Siapa sih wanita yang gak suka dipuji? Apalagi sama suaminya sendiri. Tapi, Kita sholat. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayo Imam, kita sholat. oke. Makmum, jangan lupa gitu. Saya berwudu dulu. Ya Allah, kenapa masalah begitu datang bertubi-tubi? Kuatkan kami ya Allah, terutama suamiku Raja. Bel, lagian kenapa sih kamu gak ralat aja ucapan kamu kalau kamu tuh pacar dia? Gampang kan? Ya, udah Renata, ini urusan saya sama dia. Ya. Ya udahlah. Siapa sih tuh cewek? Sok mesra banget. Apa jangan-jangan dia emang pacarnya Mas Iqbal? Ih, ngapain juga gue mikirin dia?
Dias, mau ngapain kamu? Antar aku pulang. Emangnya dia pulangnya searah sama kita? Aku tuh gak ngomong sama kamu, aku ngomong sama si Iqbal. Aku juga nanyanya ke Iqbal, bukan sama kamu. Gimana, mau nggak anterin aku pulang? Soalnya aku lupa bawa dompet, jadi nggak bisa pesen taksi. Ya pakai taksi online aja lah. Hari gini kan udah ada dompet elektronik, dimana kamu bisa bayar pakai HP. Emang kamu gak punya? Yang mau nganterin aku itu Mas Iqbal, bukan kamu. Kenapa kamu yang ribet? Ya aku yang ribet lah, kan aku mau dianterin pulang sama Iqbal. Terus kamu tiba-tiba minta dianterin juga. Udah, Mana sih? stop. Jangan ribut lagi ya. Sekarang gini aja. Aku anterin kamu dulu, baru setelah itu saya anterin kamu, oke? Oh ya, kalian belum kenalan ya? Kenalan dulu ya. Renata, ini Dias. Dias, ini Renata. Allahu Akbar. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saat saya mencium kening kamu, saya seperti mencium aroma surga. Apa kamu pernah melakukan ini kepada yang lain? Maksud kamu? Ya, kamu pernah mencium kening perempuan lain dan memujinya. Saya nggak pernah melakukan itu sama wanita lain, Arsy. Aku mau tanya yang lebih jauh sama kamu jika diizinkan. Iya. Kamu mau nanya apa? Apa benar kamu pernah tidur sama Rani? Saya pernah satu kamar hotel sama Rani. Tapi saya merasa saya tidak pernah melakukan apapun sama Rani. Karena saat itu saya dalam kondisi pingsan, tidak sadarkan diri. Dan begitu saya terbangun, Rani sudah di sebelah saya. Kita kenapa seranjang? Aku nemuin kamu pas kamu udah gak sadar, jadi aku bawa kamu ke sini. Terus Aku gantiin baju kamu. Terus Ya udah, terus terjadi. terjadi apa? Aku gak sadar ya kalau kita udah tidur bareng. Saya sendiri tidak bisa memastikan, Arsy, apa yang terjadi sama saya dan Rani saat itu. Tapi satu hal yang pasti, saya sendiri merasa kalau saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan Rani. Kemudian, Rani memaksa saya untuk mengaku bahwa bayi yang dia kandung itu adalah bayi saya.
Aku nggak pernah maksud buat neror kamu. Aku cuma mau kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya apa? Aku beneran hamil. Tapi aku ngerasa gak melakukan itu, Ren. Ya aku yang bisa ngerasain. Tapi aku gak pernah melakukan itu. Aku tuh korban. Kenapa kamu jadi marahin aku? Ya gimana aku gak marah? Kamu menuntut aku untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang gak pernah aku lakukan. Setelah saya menjelaskan ke kamu tadi, apakah setelah ini kamu percaya sama saya? Iya, aku percaya sama suami aku. Terima kasih, Arsy. Saya akan membuktikan sama kamu bahwa tudingan Rani itu tidak benar. Dan bayi yang dikandung Rani itu bukan anak saya. Good job, Dimas. Semua pekerjaan lo berjalan dengan baik. Pokoknya setelah rumah tangga mereka hancur, gue bisa dapetin apa yang gue mau, yaitu Raja. Dan lo juga bisa dapetin cewek kesayangan lo itu, si Arsy. Tapi Ran, Arsy tuh nggak kayak perempuan pada umumnya. Dia nggak mungkin langsung terpengaruh atau percaya gitu aja. Iya, gue tahu. Dan gue juga udah memperhitungkannya. Makanya gue butuh bantuan lo untuk bikin situasi makin chaos. Harus gue lagi Ran yang ngelakuin. Ya iyalah, Dim. Lo itu satu-satunya harapan gue saat ini. Gak ada yang lain. Terus gue sekarang harus ngapain? Lo harus upload video itu ke sosmed dan bikin jadi viral. Setelah itu, Arsy sama Raja pasti akan merasa terpojokan dan gak bisa berpikir jernih. Baru deh, mereka akan bercerai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdasi illa istama'u wa hum yalba'un. Lahiyatan qulubuhum wa asrun najwa. نجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر Ya Allah, Engkau beri saya menantu yang berhati mulia. Dalam kesakitannya dia tetap bisa sabar dan ikhlas berserah padamu. أفتعطون السحر وأنتم Saya sudah setua ini saja tidak bisa mengendalikan emosi saat Raja mengecewakan saya. Sadaqallahul azim. Arsy, Papa, maaf Pak, Arsy nggak tahu kalau Papa di sini. Papa mau pakai musola. enggak. Papa tadi lewat dengar kamu ngaji. Makanya Papa dengerin dari tadi. Iya Pak. Ngaji membuat hati dan perasaan Arsy selalu tenang. Kenapa kamu begitu sabar?
menghadapi suami kamu, Raja? Mau bagaimanapun, Raja itu suami Arsy, Pak. Ya, kamu benar sih. Suami itu juga jadi kehormatan buat kamu. Tapi Papa sebagai ayah Raja, Papa nggak rela kamu terus-menerus disakiti sama Raja. Sebagai suami harusnya Raja melindungi kamu, sayang sama kamu, jaga kamu, bukan malah menyakiti. Jadi atas nama Raja, anak Papa, Papa mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Papa nggak perlu minta maaf, Pak. Apa yang sedang terjadi saat ini itu sudah menjadi tanggung jawabnya Raja dan Arsy. Kami menjalani rumah tangga berdua, baik, buruk. Kami terima, Pak. Karena Arsy percaya kami dipersatukan oleh Allah. Walaupun pernikahan kami memang sering mengalami pasang surut. Tapi bukannya rumah tangga, pernikahan itu seperti itu, Pak. Ada saatnya Allah memberikan Arsy kebahagiaan. Masa Arsy harus ngeluh di saat Arsy sedang kesusahan, Pak? Jika pernikahan dan rumah tangga yang sedang bermasalah harus berujung dengan perpisahan, maka berapa banyak pasangan di dunia ini yang bercerai, Pak? Dan pernikahan akan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian orang yang merasakan trauma. Arsy juga percaya, Pak, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuannya Arsy. Allah pasti akan memberikan kebahagiaan untuk Arsy bersama Raja. Walaupun mungkin akan membutuhkan waktu yang lama sampai hal itu terjadi. Apa yang membuat kamu sebesar itu mencintai Raja, Arsy? Allah, Pak. Bukan karena Raja. Arsy mencintai Raja karena Allah. Dan Arsy akan selalu berusaha untuk terus mencintai Raja karena Allah. Apapun yang terjadi dengan rumah tangga Arsy dan Raja,
Hanya Allah lah yang bisa memisahkan. Hanya perceraian karena Allah, Pak. Bukan karena orang lain. Mulia sekali hati kamu. Sangat mulia hati kamu. Kamu santun dan takwa kepada Allah. Meskipun kamu menderita, kamu tetap menjalaninya. Kenapa Raja begitu buta? Tidak bisa melihat kebaikan istrinya, kebaikan kamu, Arsy. Papa istighfar, Pak. Astagfirullah. Arsy mohon sama Papa. Papa jangan terlalu berlarut-larut. Karena memikirkan rumah tangga kami, Pak. Ya Allah, benar apa yang dikatakan papa saya. Selama ini mata hati saya telah dibutakan. Hingga saya hanya melihat keburukan-keburukan saja di depan mata saya. Saya lupa kalau ternyata Arsy adalah berkah terbesar buat saya. Dan sekarang ini, saat saya mulai benar-benar tulus mencintai Arsy, kenapa saya harus kembali dapat ujian? Kenapa seperti ada orang yang gak suka dengan pernikahan kami dan ingin saya bercerai dengan Arsy? Ini pasti kerjaannya Renata, kakaknya Rani. Ini kan kafe selingkuhannya Kak Raja. Ada hubungan apa Renata dengan cewek selingkuhan Kak Raja? Pakai dibukain pintu kayak princess. Thanks ya. Kamu mau mampir dulu nggak? Nggak usah. Makasih ya. Aku kan langsung mau ke rumah sakit. Makasih ya kamu udah anterin aku pulang. Sama-sama. Minggir, minggir, minggir. Saya mau duduk di depan. Mas Iqbal, ayo katanya mau ke rumah sakit. Oke. Aku berangkat dulu ya. Ya. Kayaknya dia sih tuh suka sama Iqbal. Dan gak tahu kenapa Iqbal juga memberi angin ke Dias. Ada hubungan apa sih mereka sebenarnya? Itu kan mobilnya Iqbal. Kayaknya dia sih tuh suka sama Iqbal. Dan gak tahu kenapa Iqbal juga memberi angin ke Dias. Ada hubungan apa sih mereka sebenarnya? Itu kan mobilnya Iqbal.
Itu bukannya Dias. Ngapain Iqbal sama Dias kesini? Kenapa sih? Saat gue mau perbaikin semuanya, tiba-tiba ada cewek lain yang deket sama Iqbal. Oh, ada apa? Radi nggak ada di sini. Barusan gue lihat Iqbal sama Dias. Ngapain mereka di sini? Iqbal itu mantan pacar gue. Tadi kita ketemuan di kafe. Kenapa sih? Lo kenal sama Iqbal? Lo kenal juga sama Dias? Iqbal tahu loh kakaknya Rani. Ya tau lah. Orang gue nganterin Rani buat periksa kehamilannya tuh di tempat prakteknya Iqbal. Kalau Dias, gue barusan banget ketemu sama dia. Emangnya kenapa sih? Bahayalah kita kalau kayak gini. Tunggu, maksud lo bahaya kenapa? Iqbal itu sepupunya Raja. Jadi Iqbal sekarang udah pasti tahu kalau anak yang dikandung Rani itu bukan anaknya Raja. Acara lelang untuk amal yang diadakan oleh sebuah TPA Yayasan Nurul Ikhlas berakhir dramatis saat proyektor menampilkan video perselingkuhan dari seorang pengusaha muda berinisial RJ yang melelang mobil mewahnya dengan wanita berinisial MR. Diduga MR tengah mengandung anak dari hasil hubungan gelap dengan RJ. RJ sendiri adalah suami dari AR, seorang guru di TPA Nurul Ikhlas. Gue gak nyangka berita bakal jadi seheboh ini. Harta tahta wanita adalah tren ungkapan terpopuler dalam dimensi makna. Dan kisah ini sedang dialami oleh seorang pengusaha muda dengan seorang istri soleha yang sedang tersandung dalam kasus perselingkuhan dengan seorang wanita pengusaha kafe di ibu kota. Sebut dong nama kafenya. Siapa nama pemilik kafenya? Gue. Teman-teman wartawan yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanannya. Saya mohon kasih kita ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Bu Arsy, apakah sudah siap di madu? Atau No comment. Menyelesaikan masalah ini? Halu banget sih nih orang. Yang ada hidup lo itu bakal makin runyam dan hancur berantakan. Gimana, Arsy? Pembalasan gue dahsyat kan? Ini semua karena sikap gak adil kalian ke gue. Ini semua baru permulaan. Semua perjalanan lo bakal hancur berantakan. Raja. Iya, aku lagi sedih banget. Kamu gak usah pura-pura nangis, Rani. Aku tahu kalau ini kerjaan kakak kamu. Kakak kamu sengaja kan melakukan ini ke aku. Dan kamu gak usah pura-pura nangis depan aku, Rani. Karena aku tidak akan termakan sama kepura-puraan kamu. Apaan sih? Kenapa sih kamu nuduh aku kayak gitu? Tega kamu yang nuduh aku pura-pura nangis. Tega. Aku tahu. Ini kerjaan kakak kamu. Kakak kamu sengaja membuat video ini kan. Lalu entah bagaimana caranya dia menyelipkan video tersebut ke laptop milik sekolahnya Arsy. Maksud kamu apa sih? Aku gak ngerti. Kamu tiba-tiba nelfon aku, nuduh aku yang kayak gini. Kamu nuduh aku sama kakak aku. Iya jelas. Siapa lagi yang aku tuduh? Jelas-jelas kakak kamu dengan sengaja membawa banyak wartawan ke sekolah tempatnya Arsy. Dan yang ditanyakan perihal masalah rumah tangga aku. Terus apa lagi? Siapa lagi yang mesti saya tuduh dalam hal ini? Jahat banget ya kamu. Aku nih sekarang lagi di Aussie. Justru aku kaget lihat berita yang udah viral ini. Di TV, di sosial media. Aku gak tahu apa-apa.
Sekarang semua orang tahu aib aku. Padahal aku udah pindah ke Aussie supaya aku nggak ganggu lagi hubungan kamu sama Arsy. Dan kamu nuduh kakak aku. Kakak aku nggak ada kaitannya sama sekali dengan ini. Aku juga udah bilang sama dia kalau aku udah ikhlas. Aku nggak mau memperjuangkan lagi tentang kehamilan aku ke kamu. Tapi kamu sekarang malah nuduh aku. Aku tuh udah nggak mau ganggu rumah tangga kamu. Kamu malah nuduh aku yang nyebarin video itu. Iya kalau bukan kamu dan kakak kamu. Terus siapa lagi Rani? Siapa lagi yang tahu menahu soal masalah rumah tangga aku dan masalah pribadi aku? Nggak mungkin kan mereka tiba-tiba membicarakan soal ini. Ya mana aku tahu. Aku aja sekarang udah nggak bisa nge-stalk kamu. Bisa aja itu saingan bisnis kamu yang lihat kalau kamu lagi berduaan sama aku. Sekarang juga aku lagi stres banget. Aku harus ngadepin semua ini sendirian. Partner bisnis aku semuanya batalin kontrak kerja kita karena bilang aku nggak punya moral. Aku merusak rumah tangga orang. Kafe aku juga sekarang didemo sama orang-orang. Aku nggak punya siapa-siapa di sini, even kakak aku. Aku benar-benar kalut terhadap situasi yang aku alami sekarang. Ya, jadi maaf kalau aku menuding kamu terhadap hal ini. Kamu tuh beneran jahat ya sama aku. Kamu nuduh aku kayak gini, kamu gak percaya sama aku. Kita tuh lama loh pacarannya. Dan kamu lebih percaya sama wanita yang baru kamu kenal. Kamu bener-bener udah bukan raja yang aku kenal. Kamu gak sayang lagi kan sama aku. Kamu udah gak perhatian kayak dulu. Sekarang kamu gak perlu mikirin aku lagi. Anggap aja kita gak pernah kenal. Dan lupain semuanya tentang aku. Kamu fokus aja sama Arsy. Jangan sampai nanti kamu bercerai, lalu kamu melimpahkan semua kesalahannya ke aku. Terus kalau pelakunya bukan Rani, lalu siapa pelakunya? Apa Dimas? Kalau kamu cuma berdiri terus di sini, kapan kita mau pamit pulang sama papa? Tapi saya nggak punya keberanian untuk menemui papa saya, Arsy. Kamu benar-benar ngerasa nggak bersalah kan? Ya udah. Pak, sekali lagi aku minta maaf. Dan aku berjanji, aku akan menyelesaikan semua masalah ini. Aku akan beresin semua kekacauan ini. Beberapa waktu yang lalu juga kamu pernah berjanji kan? Kepada papa dan mertua kamu, Ibu Dahlia. Tapi apa kenyataannya? Kamu kembali membuat kami kecewa, Raja. Papa sangat kecewa sama kamu. Dan terlebih lagi Ibu Dahlia. Sangat kecewa dan terluka dia. Temui mertua kamu. Jujur dan minta maaf. Meskipun Papa nggak yakin. Apa mertua kamu masih mau nerima dan maafkan kamu? Pak, Arsy sama Raja izin pamit dulu.
sekarang kita mau nemuin ibu untuk meminta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh harus jangan kayak gitu dong. Ya habisnya dia sok-sokan banget menguasain Mas Iqbal. Dia siapa sih sebenarnya? Dia mantan saya. Oh, mantan. Pantesan. Udah deh, kita nggak usah bahas dia lagi ya. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Kenapa kamu sampai nggak bawa dompet tadi? Terus kamu punya ongkos buat kamu pulang? Jadi Mas Iqbal belum tahu kejadian di TPA lelangnya ke Arsy. Kejadian apa? Mas Iqbal sih sibuk pacaran mulu. Saya bukan pacaran ya. Kamu ya, dasar anak kecil. Asal mulu kalau ngomong. Ya kalau nggak pacaran apa dong namanya? Tiba-tiba ketemu terus kencan gitu. Gak Mas Iqbal, gak Kak Raja, sama-sama cowok playboy. Sembarangan kalau ngomong ya. Kamu kenapa sih? Jangan-jangan kamu cemburu ya? Siapa juga yang cemburu? GR banget jadi orang. Ya lagian kemana aja sih kalau ngomong? Duh, kenapa sih senyum Mas Iqbal mendadak manis gitu? Ih, apaan sih? Ngaco banget otak gue. Oh ya, tadi kamu bilang ada kejadian di TPA-nya Arsy pas acara lelang. Kejadian apa? Jadi tadi sebenarnya acara intinya udah selesai Mas Iqbal. Terus Bu Fatimah ngasih tahu visi misi dari acara lelang tersebut. Ya udah, terus ditaruh tuh di layar proyektor. Dan Mas Iqbal tahu apa yang muncul. Apa? Yang muncul itu video Kak Raja sama selingkuhannya. Selingkuhannya ngomong kalau dia itu hamil anaknya Kak Raja. Serius kamu? Ya ngapain juga dia sebohong. Kejadian juga. Apa yang gua takutin? Mas Iqbal kok ngomong gitu? Berarti sebenarnya Mas Iqbal udah tahu kalau Kak Raja itu selingkuh. Terus kenapa nggak ngasih tahu ke Arsy? Dasar mentang-mentang sepupuan, saling nutupin aib ya? Bukan gitu. Kamu ini loh, selalu bikin kesimpulan sendiri. Ya terus apa namanya? Coba. Ya jadi gini, semalam itu saya baru ketemu sama Raja. Iya, siapa? Terima kasih. Ya? Wah, udah nunggu lama ya? Aman, Bro. Sorry ya, agak telat. Ada apa nih, bro? Lu kayak punya masalah berat kayak ini. Gue udah melakukan kesalahan besar sama mantan gue. Kesalahan besar? Enggak. Sebentar, maksudnya apa sih? Mantan gue ngaku kalau dia hamil anak gue. Dan usia kandungannya udah sebulan lebih. Lo serius? Ya. Enggak. Lo pasti lagi ngeprank gua kan ini, ya kan? Emang gue kelihatan bercanda, Bang? Jadi serius? Arsy tahu soal ini? Belum. Gue belum siap untuk cerita sama dia. Karena gue takut dia akan kecewa sama gue. Dan dia akan meninggalkan gue. Gue gak mau Arsy ninggalin gue ketika gue lagi cinta sama Arsy. Gue gak bisa nerima itu, bro. Ya,
lo bener-bener yakin kalau mantan pacar lo ini hamil karena lo? Selama pacaran gue gak pernah melakukan hal yang di luar batas. Tapi sekitar 1 bulan lalu, gue entah kenapa dalam kondisi pingsan. Kemudian ketika gue bangun, gue ada berada dalam satu kamar sama mantan gue. Dan kemudian dia nangis-nangis dan minta pertanggungjawaban dari gue. Lo udah coba ajak dia untuk tes kehamilan? Belum. Saat itu gue dalam kondisi panik. Jadi gue gak bisa berpikir dengan jernih. Oh ya udah kalau gitu lo ajak aja ke tempat praktek gua. Nggak bisa, Bang. Sekarang dia lagi di Aussie soalnya. Aussie? Ya. Kok aneh ya? Dalam masalah ini kok dia malah pergi? Ya seolah-olah dia terkesan kayak menghindar dari masalah ini. Dia bilang sih dia ke Aussie untuk menutupi aib kita. Dan dia juga udah nggak mau menuntut gue untuk bertanggung jawab terhadap dia. Tapi gue tetap khawatir karena gue takut kalau suatu saat rahasia ini akan terbongkar. Kayak ada yang nggak beres sama mantannya Raja ini. Berarti masih ada kemungkinan dong kalau anak yang dikandung selingkuhannya Kak Raja itu bukan anak Kak Raja? Ya, saya sih belum bisa pastiin banget ya. Karena semuanya itu harus tetap dilakukan pengetesan supaya lebih akurat. Ya, susah dong kalau kayak gitu. Tapi saya jadi penasaran deh. Mantannya Raja tuh yang mana sih? Ntar deh dia kasih tahu. Nah, nih. Aku beneran hamil. Loh, bentar. Ini kan Maharani. Ini kan pasien saya juga. Maafin saya ya. Maaf ya Kak. Biar saya aja. Gimana keadaan kandungan saya, Dok? Iya, di sini usia kehamilan Ibu sudah menginjak 3 minggu ya, Bu. Kalau dari ceritanya Raja kemarin, usia kandungannya Rani sebulan lebih. Padahal Rani pertama datang untuk periksa kehamilannya itu di sebulan yang lalu, dia hamil 3 minggu. Yes, saya yakin ini ada yang nggak beres. Nggak beres gimana, Mas? Nanti saya jelasin ya. Sekarang kita harus cepatnya ketemu Raja sama Arsy. Oke? Terima kasih. Ada apa ya? Kok Pak Raja kayak ragu-ragu gitu mau masuk? Jangan-jangan ada masalah besar ini. Semoga aja nggak terjadi apa-apa deh. Bismillah dulu, biar kamu lebih tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Saya mau bicara sama ibu. Silakan masuk. Ibu, saya minta maaf. Saya minta maaf sama ibu. Nah Raja, sebetulnya ibu sangat bangga sebelumnya sama kamu, nah. Tapi sekarang ini, rasanya ibu malu punya menantu seperti kamu, nah. Bu, kasih saya kesempatan untuk menjelaskan semuanya, Bu. Maaf, nak. Ibu sudah tidak bisa mempercayai kamu lagi. Beberapa waktu yang lalu, kamu pernah bersimpuh di kaki ibu, meminta maaf, memohon, diberikan kesempatan yang kedua untuk bisa rujuk dengan Arsy. Seandainya saya masih dikasih kesempatan kedua, saya akan belajar menjadi imam yang baik buat kamu, Arsy. Karena saya mencintai kamu. Tapi saya sebelumnya butuh restu dari ibu untuk mempertahankan hubungan rumah tangga saya dengan Arsy. Dan ibu sudah mengiyakan, sudah memberikan izinnya. Dan kamu juga berjanji kalau kamu tidak akan pernah menyakiti Arsy lagi. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu masih juga menyakiti Arsy. Ibu memang orang nggak punya. Kita ini memang orang miskin. Tapi bukan berarti kami pernah melakukan hal-hal yang nggak baik, apalagi hal yang menjijikan. Ibu ini sangat membenci pengkhianatan dan orang-orang egois seperti kamu, nak. Kamu masih ibu izinkan masuk, itu hanya karena kamu masih suaminya Arsy. Ibu, Bu. Mas, apaan tuh? Nggak tahu. Mabuk kayak orangnya. Mas, itu kayaknya nggak mungkin orang mabuk deh. Nggak mungkin dong sengaja nabrak kayak gitu, oleng-oleng lagi. Nggak tahu, saya nggak lihat orangnya. Duh, Mas Iqbal hati-hati.
Mas, dia masih ngikutin, Mas. Kau pegangan ya. Saya mau lebih cepat. Mas Iqbal, ini kita mau kemana? Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Kalau saya udah gak ada, tolong jaga ibu saya. Yas, kamu mau apaan sih? Ya, saya takut, Mas. Gua harus bisa jagain dia. Sebisa mungkin kalau terjadi kecelakaan, dia harus selamat. Yes. Pegangan.